Tapi hadis ini bicara tentang mula'anah, dan mula'anah itu saling melaknat antara suami dengan istri. Ini dilakukan ketika suami menuduh istri berzina sementara istri tidak mengakuinya. Maka supaya suami tidak dicambuk 80 kali karena menuduh istrinya berzina, dia melakukan li'an ini yang disebutkan dalam surat An-Nur ayat-ayat pertama. Kemudian supaya istrinya itu tidak dirajam, maka dia membantah mula'anahnya suami dengan mula'anah juga. Maka kalau sudah dilakukan mula'anah, maka ada 3 konsekuensi. Yang pertama, diceraikan antara suami istri tadi, cerai abadi, tidak bisa rujuk sama sekali. Yang kedua, bahwasanya anak tadi tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi kepada ibunya. Konsekuensi yang ketiga, bahwasanya ibu tadi tidak boleh dituduh berzina dan anaknya tidak boleh dikatakan sebagai anak zina. Kalau ada yang mengatakan dia anak zina, maka dia dicambuk 80 kali cambukan. Kemudian mula'anah ini, nanti siapa yang dusta dia akan kena batunya. Biasanya itu tidak sampai 1 tahun dia sudah mendapatkan laknat atau musibah besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mula'anah ini mirip juga dengan mubahalah. Demikian juga mirip dengan al-qasamah di dalam bab tentang pembunuhan, yaitu saling melaknati atau saling mendoakan laknat. Nah, nanti siapa yang dusta akan terbukti dengan datangnya musibah yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Wabihi lagi qala hadatsani Abbas bin Salim an Nabi anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala li asir mi'ati amsikil mar'ah indaka hatta tabida. Ya, jadi setelah diceraikan wanita tadi sama siapa? Nah, akhirnya disuruh oleh Nabi untuk Asim bin Adi yang disuruh bertanya tadi untuk merawat perempuan tersebut karena sudah diceraikan dari suaminya. Nah, Wabihi lagi qala an Sahli bin Sa'idi qala hadartu li'anuhuma li'ana maf'ul. Hadartu li'anahuma inna Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bin 15 sana. Wasaqal hadis qala fihi summa kharajat hamilan faqala al-waladu yud'a ila ummihi. Ya, itu yang tadi konsekuensi kedua. Nah, Wabihi ilahi qala an Sahli bin Sa'din fi khabaril mutala'inaini qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam absiruha fa in ja'at bihi ajal aynaini aliman al-yadaini fala arahu illa qad sadaqa wa in ja'at bihi uhaymira ka'annahu wahara fala arahu illa kadiban qala faja'at bihi ala na'til makruh. Inja'at bihi, apabila dia melahirkan bayinya ad-ajal anain, yang hitam-hitamnya dan putih-putih matanya. Jadi yang hitamnya sangat hitam, yang putihnya sangat putih, itu disebut da'aj. Meskipun ada tafsiran yang lain ya, tapi itu tafsiran yang mudah. Azim al-aliyataini, gemuk pantatnya, fala urahu illa qassadaqa, si suaminya jujur bahwasanya memang itu dia berzina karena mirip dengan laki-laki yang berzina dengannya. Wa in ja'at bihi uhaymir, warnanya merah, ya, maksudnya putih kemerah-merahan, ka'annahu waharah, seolah-olah dia itu binatang waharah. Ini satu binatang warna merah yang biasanya merambat di bumi, di tanah. Wala urahu illa kadiban, itu berarti apa? Karena dia mirip dengan bapaknya yang asli. Ura adunnu, ya, sebagaimana biasanya kalau ara dengan ura itu dibedakan. Nah, ternyata faja'at ala natil makruh, alias dia betul-betul berzina. Tapi Nabi tidak merajam dia. Kenapa? Karena memang hukum fikihnya seperti itu. Setelah mula'anah tidak ada rajam. Nah, nanti hukum di hadapan Allah tetap sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Wabihi ilaihi qala an Sahli bin Sa'idi dakhala fi hadzal khabar qala faqala yut'ah yani al-walada li ummihi. nah. Wabihi ilaihi qala an Sahli bin Sa'din fi hadzal khabar qala fatallaqaha salasata taliqat inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa anfadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anfadahu, melanjutkannya atau mensahkannya. Nah,
وكان ما صنع عند النبي صلى الله عليه وسلم maksudnya antar Nabi sunnah, menjadi sunnah alias menjadi sunnah bagi siapapun yang melakukan mula'anah dengan cara seperti itu tadi. Qala salam nadartu hadha inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam famada bi sunnah ba'du famada bi sunnah ba'du fil mutala ilaini ay yufarriq bainahuma thumma la yajtami'ani abadan. Nah, itu dia, abadan. Meskipun misalnya si perempuan tobat kemudian mengakui berzina, atau si laki-laki tobat mengakui dia menuduh, tetap nggak bisa rujuk. Wabihi ilaihi qala an Sa'id bin Sa'din qala Musaddadun qala syahidul mutala'inaini ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana banu 15 fafarraqa bainahuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina tala'ana wa tamma hadits Musaddad. وقال الآخرون إنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين المتلائمين فقال رجل كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها لم يقل بعضهم عليها. قال أبو داود لم يتابع ابن عيينة أحد على أنه فرق بين المتلائمين. نعم. وبه إليه قال عن سعد بن سعد ذكر في هذا الحديث وكانت حاملا Angkara fa'ilnya suaminya tadi. Jadi dia merasa bahwa kamu hamilnya bukan karena saya nggak ngumpuli kamu. Nah. Fakana banuha yut'a ilaiha summa jarat sunnah fil miras ay yarisaha wa tarisu minhu ma faradallahu azza wa jalla laha. Nah, jadi saling mewarisi antara ibu dengan anak zina tadi karena nasabnya kepada ibu. Nah. وبه إليه قال عن عبد الله قال إن ليلة جمعة في المسجد دخل رجل من الأنصار في المسجد فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتلتموه فإن سقط على غير والله لأسألن عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان من الغد أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فقال لو أن رجلا وجد مع امرأته رجلا فتكلم به جلدتموه أو قتلتموه أو سقط على غيره. فقال اللهم افتح وجعل يدعو فنزلت آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم هذه الآية فابتليت به ذلك الرجل من بين الناس فجاء هو وامرأته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا فشهد الرجل 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين ثم لعن الخامسة عليه إن كان من الكاذبين. قال فذهبت لتعتعنا فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ukfuf, tahanlah maksudnya jangan li'an. Kalau kamu bohong nanti kamu betul-betul kena murka Allah subhanahu wa ta'ala. فأبت ففعلت فلما أدبر قال لعلها أن تجيء به أسود جعدا فجاءت به أسود جعدا hitam dan keriting rambutnya sesuai dengan laki-laki yang berzina dengan orang tersebut. Kadang-kadang aneh ya. Suaminya lebih ganteng, dia malah sering ketemu orang yang jelek, hitam, keriting, gimana kayak begini. Itulah syaitan ya. Sudah jadi bucin ya kayak begitu. Kemudian di situ Nabi mengatakan Allahumma ftah, ya Allah berilah hukum, yaitu karena beliau tidak bisa menjawab ya, maka beliau pun berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka doa ini bisa kita tiru kalau kita lagi kesusahan, tidak bisa mendapatkan solusi, maka doanya adalah Allahumma ftah. Nah. وبه إليه قال عن ابن عباس أن هلال بن أمية قذف امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشارك بن سحمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة أو حد في ظهرك. قال يا رسول الله إذا رأى أحدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول البينة وإلا فحد في ظهرك. Hadd fi dhahrik menunjukkan bahwa ketika orang dipukul hukuman had itu bukan di pukul kepalanya tapi di bagian
punggungnya ya. Karena tujuannya untuk membuat kapok supaya tidak melakukan lagi zina itu, atau tuduhan itu. Faqala Hilal walladhi ba'atsaka bil haqq inni lasadiqun wala yunzilanna Allahu fi amri ma yubarri'u dhahri min al-kadhib. Fanazalat walladhina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum faqara'a hatta balagha min as-sadiqin. Nah, ini menunjukkan bahwa si Hilal ini orang soleh ya, karena dia itu bersumpah dengan nama Allah, demi Allah Allah akan turunkan ayat. Nah, ternyata Allah pun menyetujui atau mengabulkan apa yang dia sumpahkan. Dan itu sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang-orang yang baik yang lau aqsama Allah la abarrah. Kalau dia bersumpah dengan nama Allah, Allah akan kabulkan sumpahnya sehingga terjadi sesuai apa yang dia sumpahkan. Nah, Fasarafa Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'arsala ilaihima faja'a faqama Hilal bin Umayyah fasyahida wan Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu Allahu ya'lamu anna ahadakuma kadhibun falamikuma min ta'ib summa qamat fasyahidat. Falamma kana inda khamisah anna ghadaballahi 'alaiha in kana min as-sadiqin wa qalu laha innaha mujibatun. Qala Ibnu Abbas fatalaqqa'at wa naqasat hatta dhananna annaha satarji. Talaqqa'at wa naqasat, dan itu mundur. Talaqqa'atnya apa ya? Naqasnya yang mundur ya. Talaqqa'at tawaqqafat, berhenti. Naqasat mundur. Naqasa ada aqibai dalam Al-Quran. Jadi awalnya mau maju terus berhenti dulu. Jadi menunjukkan bahwa dia sendiri ragu-ragu. Dan ketika dia ragu-ragu itu sebenarnya sudah menunjukkan bahwa dia dusta. Tapi tetap hukum Islam tidak terperubah. Mau li'an silahkan. Saya tidak akan mempermalukan kaumku. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam absiruha fa in ja'at bihi afhal al-'ainain sabiqal al-yadain qatallajal saqaini, kempal kedua betisnya. Fahuwa lisyarik ibn Sahma waja'at bihi kadhalik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam laula ma madha min kitabillah lakana li wa laha sya'nun. Sya'nun yaitu dirajam. Kenapa? Karena betul-betul dia berzina ya. Tapi karena sudah ada ayat li'an, tidak bisa rajam bagi orang yang li'an, ya sudah, saya tidak merajam. Jadi Nabi sebenarnya tahu siapa yang berzina itu ya, karena dengan sebab melihat anaknya yang lahir tadi mirip betul-betul 100% dengan orang yang berzina dengannya. Dan dari sini kita ketahui bahwa sahabiyah pun ternyata ada yang berzina. Maka sahabat Nabi itu bertingkat-tingkat, tidak semuanya satu takwa, satu ketakwaannya. Wabihi ilaihi qala an Ibnu Abbas anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara rajulan hina amara al-mutala'inaini ayyatala'ana ayyadu ayatahu ala fihi indal khamisah yaqulu innaha mujibah. Ya, jadi supaya dia berhati-hati. Tapi ini khusus untuk laki-laki aja. Kalau yang perempuan tidak taruh tangannya laki-laki pada si perempuan tadi karena nggak mahram kan. Wabihi ilaihi qala an Ibnu Abbas qala ja'a Hilal bin Umayyah wa huwa ahadu salasati alladziina taballahu alaihim wa ja'a min ardihi ashiyan wa wajada inda ahlihi rajulan fara'a bi ainihi wa sami'a bi udhunihi falam yahijhu hatta asbaha. Falam yahijhu, maka tidak membangkitkan dia sampai dia masuk waktu pagi nih. Jadi sebenarnya dia melihat betul-betul nih. Tapi ya gimana lagi mau ngomong, nggak ada saksi nih. Tsumma ghada ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni ji'tu ahli isya'an fawajadtu indahum rajulan wa ra'aytu bi'aini wa sami'tu bi'udhuni faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma ja'a bihi wastadda alaihi wa nazalat
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم الآيتين كلتيهما. فسئل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. قال هلال قد كنت أرجو ذلك من ربي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلوا إليها. فجاءت فتلا عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال والله لقد صدقت عليها. فقالت قد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لاعنوا بينهما. فقيل لهلال اشهد فشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له يا هلال اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها اشهدي فشهدت 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها اتق الله فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلقأت ساعة ثم قالت والله لا أفضل قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. Mulai di sini ini disebutkan apa 3 konsekuensi mula'anah yang tadi sudah saya sebutkan ya. Yang pertama farraqa bainahuma, itu maksudnya tafriq abadi tadi. Terus yang kedua ini apa konsekuensi kedua ولا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحبس. Nah ini konsekuensi yang ketiga. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يتفرقان من غير طلاق ولا متوفى عنها. وقال إن جاءت به أصيبة. Nah ini banyak mufradatnya ya. Inja'at bihi, jika dia melahirkan dengan bayinya tadi Usayhib itu yang ashqar, yaitu rambutnya merah kehitam-hitaman. Uraisih itu yang khafiful alyatain, ya pantatnya tipis. Uthaybij itu nanti usadr, yang dadanya menonjol. Hamsyas saqain, yang tipis kedua betisnya. Fahuwa li Hilal, maka itu betul-betul anaknya bapaknya, karena bapaknya ya, sifatnya seperti itu ya, krempeng, pantatnya tepos. Sementara yang berzina dengan si wanita tadi pantatnya gembrot, jadi mungkin metakal gitu, padahal hitam keriting, berarti kayak mikro gitu ya. Wa in ja'at bihi awraq ja'dan, awraq itu asmar, coklat, jadi seperti bapaknya ya kan, hitam ya, berarti apa, mewarisi kulit bapaknya. Ja'dan dia itu keriting. Jumaliyan, jumali itu dakhmul a'dha, yang gendut anggota tubuhnya, termasuk pantatnya tadi ya. Khadallajas saqaini, yang metakal gempal kedua betisnya. Sabiqal alyatain, yang gemuk pantatnya. Fahuwa lilladzi rumiyat bihi, yaitu yang bernama Syarik bin Sahmah tadi. Faja'at bihi awraq ja'dan jumaliyan khadallajas saqaini sabiqal alyataini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula iman lakana li wa laha sya'nun. Qala Ikrimah faqana ba'da dzalika amiran ala Misra wa ma yud'a li abid. Ya, jadi tidak ada masalah anak zina seperti ini menjadi amir ya, karena tidak harus amir itu syaratnya
bukan anak zina, nggak ada begitu. Laulal iman itu maksudnya al iman bi kitabillah, karena sudah turun ayat Al-Quran yang menentukan masalah li'an, ya kita nggak bisa merajam. Tapi seandainya tidak ada ayat li'an itu, udah sejak dulu udah kurajam, karena betul-betul dia berzina dengan syarik tadi. Wabihi ilaihi qala sami'tu bin Umar yaqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil mutala'inaini hisabukuma 'ala Allah ahadukuma kadhibun la sabila laka 'alaiha. Qala ya Rasulullah mali qala la mala laka in kunta sadaqta 'alaiha fahuwa mimma istahlalta min farjiha wa in kunta kadhabta 'alaiha fadzalika ab'adu laka. Yang dimaksud la sabila laka 'alaiha itu maksudnya cerai abadi tadi, ya nggak ada kemungkinan rujuk lagi, sudah total nggak bisa. Kemudian yang dimaksud mali, hartaku, itu maksudnya adalah mahar yang dulu dia berikan, dia pengen minta lagi karena dia kan rugi, sudah ngasih mahar kemudian istrinya hilang juga. Nah, maka Nabi katakan, oh nggak bisa, kalau kamu jujur maka maharmu itu sudah hangus karena kamu sudah menggauli dia. Tapi kalau ternyata kamu bohong, ya tambah nggak mungkin lah, udah bohong ngambil mahar lagi. Wabihi ilaihi qala an Sa'd bin Jubair qala qultu li Umar rajulan qala famra'atahu qala faraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baina akhawai banil ajlan qala Allahu ya'lamu anna ahadakuma qadibun falamikuma ta'ibun yawtiduha salasa marat fa abaya fa farraqa bainahuma. Ya, jadi sebelum dilakukan li'an itu imam disunahkan untuk menyuruh tobat dulu. Ya, kalau semuanya kekeh, baru kemudian dilakukan li'an. Jadi jangan langsung cepat-cepat, untuk mudah-mudah melakukan li'an. Barangkali bisa tobat dengan nasihat. Wabihi ilaihi qala an Ibnu Umar anna rajulan la'ana imra'atahu fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa antaqa min waladiha wa farraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainahuma wa alhaqa al-walad bil mar'ati. Qala Abu Dawud alladhi taqarrada bihi Malik qawluhu wa alhaqa al-walad bil mar'ati wa qala Yunus. Ya, meskipun Imam Malik bersendiri meriwayatkannya nggak ada masalah karena beliau seorang perawi yang thiqah, dan kita punya kaidah ziyadatul thiqah maqbulatun. Walaupun idza syakka fil walad, apabila ragu-ragu terhadap anaknya, kok anak ora padha ragu, gitu, apakah li'an? Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam min bani Fazarah faqala inna imra'ati ja'at bi waladin aswad faqala hal laka min ibil qala na'am qala ma alwanuha qala humrun qala fa hal fiha min awraq, yaitu abu-abu atau apa, coklat sekitar itu, jadi kan abu-abu atau coklat. Qala inna fiha lawurqan qala fa anna turahu qala asa ayyakuna naza'ahu irqun qala wa hadha asa ayyakuna naza'ahu irqun. Ya, fa anna turahu, maka dari mana kamu menyangka dia itu, kok bisa dia sendiri yang abu-abu sementara yang lainnya merah-merah. Maka kata dia naza'ahu irqun, mencabutnya satu pokok. Yang dimaksud pokok itu adalah nenek moyangnya, barangkali nenek moyangnya ada yang abu-abu seperti dia. Sehingga tidak masalah unta saya itu bersendiri daripada yang lain. Maka beliau mengkiaskan, sama dong anakmu juga begitu, la'allahu naza'ahu irqun. Dan ini hadis sekaligus menjadi dalil untuk disyariatkannya qiyas, karena Nabi SAW mengkiaskan antara manusia dengan binatang ini, ya, karena sama-sama
ada kelahiran itu. Dan ini kalau kita perhatikan di beberapa keluarga terjadi biasa seperti itu ya. Misalkan anaknya Ustadz Alim sama Ustadzah dari Mbak Iin, nah itu kan ada yang putih gitu, sementara Ustadz Alim biasa, Mbak Iin juga biasa. Nah, itu ternyata karena keluarganya Mbak Iin kan putih-putih, sehingga dia ngikut sama apa mbahnya yang dari ibunya. Nah, وبه إليه قال عن الزهري وقال بإسناده ومعناه قال وهو حينئذ يعرض بأيان فيهم. Ya'ridu dia menyindir ayang fiyahu untuk menafikan anaknya tadi, tapi tidak sampai mengatakan istriku berzina. Nah, maka ringkasnya kalau ada orang yang syakka fil walad tapi tidak sampai mengatakan istrinya berzina, maka tidak dilakukan li'an. وبه إليه قال عن أبي هريرة أن أعرابيا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن امرأتي ولدت غلاما أسود وإني أنكره فذكر معناه. Nah, kisah selanjutnya si perempuan itu si anak itu kemudian jadi dewasa. Nah, setelah anaknya dewasa itu betul-betul mirip sekali dengan bapaknya, sehingga dia senang betul-betul sama istrinya, karena dulu pernah ragu-ragu sama istrinya, tapi kemudian terbukti bahwa dia anaknya betul-betul hanya beda warna kulit aja. Nah, Wabihi ilaihi qala batu taghlid fil intifa. Larangan keras untuk menafikan anak. Wabihi ilaihi qala an Abi Hurairah annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu hina nazalat ayatul mutala'inaini ay mamra'atin adkhalat ala qaumin man laysa minhum falaysat min Allah fi syai' wa la yudkhilaha Allah fi jannatahu wa ayyuma rajulin jahada waladahu wa huwa yanzuru ilaihi ittajaballahu minhu wa fadahahu ala ru'usil awwalaini wal akhiraini. Nah, adkhalat ada qaumin man laysa minhum, memasukkan kepada suatu kaum orang yang bukan mereka. Itu maksudnya dia berzina, kemudian dia tidak mengakui zinanya, akhirnya apa? Anaknya itu dinisbatkan kepada suaminya padahal bukan dari suaminya. Nah, itu falaysat minallahi fi syai', maka dia berlepas dari Allah dalam sesuatu pun. Maksudnya apa? Dia berlepas dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak akan masuk ke dalam jannahnya. Itu maksudnya tidak akan masuk ke dalam jannahnya secara langsung, harus disiksa dulu karena dia melakukan satu dosa besar, yaitu berzina, dan tidak mengakui zinanya, akhirnya anaknya dinasabkan kepada suaminya. Nah, terus sekarang sebaliknya, bagaimana kalau suami menuduh istri berzina padahal sebenarnya tidak berzina? Nah, maka kalau seperti itu yang terjadi adalah wa ayyuma rajulin jahada waladahu, dia sebenarnya tahu itu anak dia sendiri, tapi dia sedang marah sama istrinya, kemudian mengatakan ini bukan anakku, ini kamu zina kamu, ya. Padahal tidak sebenarnya. Nah, maka ihtajaballahu minhu dan seterusnya itu. Nah, sehingga sama-sama dosa besar ya. Kalau si istri tidak mengaku, dia dosa besar. Kalau si suami tidak mengakuinya sebagai anak padahal anaknya, maka dosa besar. Dan hadis ini derajatnya dhaif. Wabihi ilaihi qala babu fi ti'ai walad zina. Jadi Ibnu Abbas annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la musa'ata fil Islam man sa'a fil jahiliyah faqad lahiqa bi asabatihi wa man itta'a waladan min ghairi rishdin fala yarisu wa la yurasu. Yang dimaksud musa'ah itu adalah zina. Maka zina itu punya beberapa nama ya. Al-ahr itu zina, al-musa'ah itu zina, al-khabath itu zina. Jadi dikasih nama yang banyak karena itu perkara yang dibesarkan jeleknya oleh orang-orang Arab sehingga dikasih nama yang banyak. Kemudian di situ ada kata-kata ar-rishdah
Rishdah itu nikah yang sah. Nah, sehingga mendakwakan anak alias mengangkat anak angkat ya, itu tidak bisa saling mewarisi karena itu tidak ada rishdah, tidak ada nikah yang sah. Kalaupun mau memberikan warisan itu caranya dengan memberikan wasiat, ini anak angkat saya, nanti saya kasih sepertiga, itu boleh, dan hadis ini dhaif. Nah. وبه إليه قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أن قضى أن كل مستلحق استلحق بعد أبيه الذي يدعى له ادعاه ورثته فقضى أن كل من كان من أمة يملكها يوم أصابها فقد لحق بمن استحقه وليس له مما قسم قبله من الميراث شيء وما أدرك من ميراث لم يقسم له فله نصيبه ولا يلحق إذا كان أبوه الذي يدعى له أنكره وإن كان من أمة لم يملكها أو من حرة عاهر berzina فإنه لا يلحق به ولا يرث وإن كان الذي يدعى له هو ادعاه فهو ولد زينة من حرة كان أو أمة. Ini nanti di merjah dulu ya, di apa dengan kitab terjemah itu. Untuk kata-kata mustalhaq itu adalah anak yang didakwakan sebagai anak atau anak yang didaku sebagai anak padahal bukan. Wabihi ilaihi qala an Muhammad bin Rashid Rakara bi isnadihi wa maknahu zada wa huwa waladu zina li ahli ummihi mangkanu furatin aw amatin wa dhalika fi mastulhiqa fi awal Islam famaktasama min malin qabla al-Islam faqad madar. Maktusima, apa yang sudah dibagi. Jadi ringkasnya apa yang belum kena hukum Islam karena sudah terlanjur dulu sebelum turun ayatnya, maka itu dianggap sah. Tapi kalau sudah terkena hukum Islam, maka itu kemudian harus disesuaikan dengan hukum Islam. Sama dengan misalnya riba ya, sudah dilakukan dulu terlanjur tahun 2000. Kemudian tahun 2025 turun ayat haram riba, ya sudah yang dulu-dulu nggak usah diungkit. Mirip begitu. Nah, walaupun fil qafah itu jamak dari qaif itu tukang mengetahui nasab, ahli nasab dengan cara melihat kepada telapak kaki manusia. Kalau sekarang itu semacam DNA. وفي ذلك قال عن عائشة قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسددا وابن سارة يوما مسرورا وقال عثمان يعرف أسارير وجهه فقال أي عائشة ألم تري أن مجززا المدرج رأى زيدا وأسامة قد غطيا رؤوسهما في قطيفة وبدت أقدامهما فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. Masruran yu'rafu asariru wajhihi, diketahui asarir wajhihi. Asarir itu adalah garis-garis yang ada di jidat. Jadi kebahagiaannya itu sampai terlihat pada garis-garis jidat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Gara-gara apa? Gara-gara ada seorang qaif yang namanya Mujazziz al-Mudliji. Dia melihat Zaid dan Usama padahal cuma terlihat kakinya saja, tapi dia mengatakan hadhil aqdam ba'duha min ba'd,
sementara Usamahnya itu sangat hitam, sementara Zaid itu sangat putih. Jadi lapis legit, tetapi ini anak dan bapak. Kok bisa lapis legit? Karena Usamah dilahirkan oleh Barokah, dan Barokah ini seorang wanita dari Habasyah. Sehingga dia ngikut kepada kulit ibunya dan tidak mengikut kepada kulit bapaknya. Makanya Abu Dawud menjelaskan karena Usamah aswad, yakni ka ummihi, wa kana Zaid abyad. Wa bihi ilaihi qala an ibn Shihab naqala bi isnadihi wa ma'nahu qalat dakhala alayya masruwan fadruku asari wajhihi. Barokah itu nama lainnya adalah Ummu Aiman, Barokah al-Habasyiyah, seorang wanita yang salihah. Wabihi ilaihi qala babu man qala bil qur'ati idza tanaza'u fil walad. Wabihi ilaihi qala an Zaid bin Arqam qala kuntu jalisan inda Nabi sallallahu alaihi wasallam faja'a rajulun minal Yaman faqala inna salasata nafarin min ahli Yaman atau aliyan yahtasimuna ilaihi fi waladin wa qad waqa'u ala imra'atin fi tubrin wahidin. Waqa'u maksudnya jima'. Wa qala lisnaini bainahuma fi babil waladi bihadza faqala ya thumma qala lisnaini fi babil waladi bihadza faqala ya thumma qala lisnaini fi babil waladi bihadza faqala ya faqala antum syuraka'u mutasyabisuna. Ini muqarri'un bainakum faman qara'a falahu walad wa alaihi bisahibaihi sulusatiyah. Fa'aqara bainahuma faja'alahu liman qara'a. Fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat adrasuhu aw nawajiduhu. Ghala artinya apa? Ghala yaqli itu mendidih. Maka maksudnya itu teriak. Karena mendidih itu kan, mendidih itu ada suaranya. Jadi keduanya disuruh untuk merelakan, udahlah karena kalian jima terhadap satu wanita dan waktunya sama, tuhrin wahid, maka yang kedua ngalah, kasihkan kepada salah satu. Yang dua tadi enggak terima, wah raisono, oke, anakku. Thumma qala litsnaini tiba-tiba keduanya pokoknya semuanya enggak mau. Akhirnya Sayyidina Ali kemudian menggunakan kaidahnya mengatakan al-qur'atu inda tazahumil huquqi, disyariatkan untuk mengundi apabila berdesakannya hak-hak itu, sebagaimana yang itu menghafalkan dalam nazam. Maka beliau mengatakan antum syuraka mutasyakisun, kalian itu syarikat yang bertengkar, yang rebutan. Kalau gitu ini mukri, saya akan mengundi di antara kalian berdua. Sementara apa? Kaidahnya tadi sementara ilatnya dia mengundi itu adalah karena berdasarkan kaidah tadi. Oleh Nabi direstui karena Nabi tersenyum, ya. Tersenyumnya Nabi itu menunjukkan bahwa beliau rela. Dan ini menunjukkan cerdasnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Sampai-sampai Sayyidina Umar itu kalau ada masalah ketika menjadi khalifah itu dia mengatakan ma ra'yuka ya Abul Hasan. Seringkali itu mengatakan seperti itu karena sangat cerdasnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Wabihi ilaihi qala an Zaid bin Arqam qala uti Ali radhiyallahu anhu bisalasat wa huwa fil Yaman waqa'u ala fa'atin fi tumrin wahidin. Fasa'ala snain atufirani bihadal walad qala la hatta sa'alahum jami'an faja'ala kullama sa'ala snaini qala la fa'aqra'a bainahum fa'alhaqal walad billadhi sarat alaihi al-Qur'an wa ja'ala alaihi sulusatiyah. Ya, karena semuanya punya hak kan, sehingga satu nyawa kan nilainya 100 unta. Nah, maka kamu ngambil si bayi, tapi kamu harus ganti rugi, yaitu 2/3 dari dietnya. Nah, qala fadzakara dzalika lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fadhahika hatta badat nawajiduhu. Wa bihi ilaihi qala anil khalili aw binil khalil
qala utiya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu fi imra'atin qalatat min salasin. Dzakara nahwahu lam yadkhul al-Yaman wala Nabi sallallahu alaihi wasallam wala qawluhu fi babil walad. Yang ini dhaif. Kalau kata-kata nahwahu cara membacanya fa dzakara nahwahu, ya sebagaimana biasanya. Babun fi wujuhin nikah allati kana yatanakahu biha ahlul jahiliyah. Bab macam-macam nikah yang dulu dilakukan oleh ahlul jahiliyah. Dulu pernah saya sampaikan bahwa syariat Islam itu tidak selalu menghapus syariat jahiliyah. Maka syariat jahiliyah itu oleh Islam dibagi tiga. Ada yang diterima sebagaimana qasamah dan diyat, ada yang ditolak sebagaimana poliandri, dan nanti akan kita baca hadisnya. Ada yang diperbaiki misalnya poligami, karena dulu itu poligami tanpa batas, Islam memperbaiki hanya 4 saja. Nah, Wabihi ilaihi qala akhbarani Urwah bin Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zawja Nabi sallallahu alaihi wasallam akhbarathu anna nikah kana fil jahiliyah ala arba'ah fanikahun minha nikahun nas al-yawm yaktubu rajulu ila rajuli waliyatahu fayustikuha summa yunkiruha wa nikahun akhar yustikuha memberikan mahar, dan mahar disebut sodaq yang artinya jujur, karena ketika engkau memberikan mahar itu berarti engkau menunjukkan jujurnya engkau cinta kepada perempuan tadi sehingga merelakan hartamu untuk mendapatkannya. Nah, wa nikahun akhar kana rajulu yaqulu li imra'atihi idza tahurat min qamsiha arsili ila fulanin fastabdi'i minhu. Cimalah dengan orang laki-laki tersebut. Jadi misalnya seorang meminjamkan istrinya kepada saya supaya tujuannya lahir seorang anak yang cerdas seperti saya, misalnya saya cerdas ya, atau orang yang kuat seperti saya seandainya saya kuat, maka istabdi'i itu minta jimat darinya. Alhamdulillah. Wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha abadan hatta yatabayyana hamluha min dhalika rajulil ladhi tastabdi'u minhu. Fa idza tabayyana hamluha asabaha zawjuha in ahabba wa inna ma yaf'alu dhalika raghbatan fi najabatil walad. Syuf fi najabatil walad, pada keindahannya atau keberaniannya anaknya. Jadi dinikahkan kepada tokoh-tokoh yang pemberani supaya anaknya lahir juga pemberani, karena biasanya itu wataknya bapak meniru ditiru oleh anaknya. Nah, maka hadzal nikah yusamma nikahul istibdha wa nikahun akhar yajtami urratu tunal asyara fa yadkhuluna 'ala al-mar'ati kulluhu yusibuha. Ini yang ketiga ya, kan tadi baru 2 kan, ini yang ketiga. Nah, fa idza hamalat wa wada'at wa marra layalin ba'da an tad'a hamlaha arsalat ilaihim falam yastati rajulun minhum ay yamtani'a hatta yajtami'u indaha fataqulu lahum qad araftumul ladzi kana min amrikum wa qad waladat wa huwa penuka ya fulan. Nah, jadi dia boleh menunjuk 10 orang tadi atau 9 orang tadi ya. Kalian semua sudah ngumpuli saya, ya kan? Nah, sekarang kamu saya tunjuk sebagai bapaknya bayi ini. Dan itu tidak bisa menolak si yang ditunjuk meskipun bayinya beda betul, ya. Nggak bisa ditolak. Nah, Fatusami man ahabbat minhum bismihi fayulhaqu bihi waladuha. Wa nikahun rabi' yajtami'un nas al-kasir fayadkhuluna 'ala al-mar'ati la tamtani'u mimman ja'aha wa hunna baghaya. Pelacur. Kunna yansibna 'ala abwabihinna rayatin takun alaman liman aradahunna dakhala 'alaihinna. Ini jadi ada tanda di luar rumah itu. Kalau ada bendera merah misalnya, ini berarti rumah pelacur. Nah, فإذا حملت فوضعت حملها جمعوا لها ودعوا لهم الخافة ثم ألحقوا ولدها بالذي يرونه
faltatahu wa du'iya bunuhu la yamtani'u min dzalik. Faltatahu, maka dia pun menempel terhadapnya. Menempel maksudnya apa? Nasabnya itu ditempelkan kepadanya. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fatama nikaha ahli jahiliyah kullahu illa nikaha ahli Islam al-yawm. Ya, jadi nikah yang dibatalkan adalah pertama nikahul istibda', minta jima dari orang-orang yang terkenal ya, supaya lahir seperti dia. Kemudian nikah yang dibatalkan yang kedua adalah poliandri ya, satu istri satu wanita suaminya banyak. Kemudian yang ketiga adalah nikah zina, itu disebut nikah juga. Nah, kalau mau ditambah lagi satu yang dibatalkan oleh Islam itu adalah nikah poligami yang tanpa batas, itu juga dibatalkan atau diperbaiki oleh Islam. Nah, wabihi ilaihi qala fakul walad lil firash. lil firash, Wal walad lil anak itu untuk pemilik firash. Firash itu adalah kinayah dari dua, yaitu istri disebut firash dan budak disebut firash juga. Kenapa disebut firash? Karena dia itu seperti firash yang dihamparkan oleh suaminya. Dan ini ada sesuatu yang mahdhuf ya. Lil firash maksudnya li sahibil firash. Anak itu bagi pemilik firash. Nah, wabihi ilaihi qala an Aisyata ihtasama Sa'd bin Abi Waqqas wa Abd bin Zam'ah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi bani amati Zam'ah. Faqala Sa'dun awsani ahi Utbah idza qatimtu Makkah an indur ila bani Amah Zam'ah. an anzura ila ibni amati zam'ah fa aqbidahu fa innahu ibnuh. Nah, karena si Utbah ini tadi yang berzina dengan amah tadi, sehingga kalau amahnya hamil itu hasil dari zinanya dengan Utbah, maka si Sa'ad saudaranya disuruh ngambil anak tadi, itu maniku itu ya, nanti kamu ambil aja bayinya itu. Nah, Waqala Abdul Zam'ah akhi ibnu amati abi Ya. wa ala firasi abi. nah dia mengatakan, oh enggak, bayi ini akhi. Kenapa? Karena dia itu ibnu amati abi, bapakku yaitu Zam'ah itu yang yang mengumpuli budaknya. Berarti ini adik saya ini. Nah, Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabahan bayinan bi Utbah, mirip betul-betul dengan si Utbah karena memang maninya Utbah itu dia. Faqala al-waladu lil firash walil ahir hajar. Nah, berarti dimenangkan siapa? Utbahnya atau abadnya? Abadnya yang dimenangkan ya, karena Utbahnya kan cuma zina toh tadi. Maka al-waladu, anak itu lil firash li sahibul firash. Sahibul firashnya adalah Zam'ah. Nah, maka yang dimenangkan adalah Abd bin Zam'ah yang merupakan anaknya Zam'ah. Jadi terus walil akhir untuk yang berzina yaitu si Utbah gimana? Al-hajar, dapatnya batu. Batu itu maksudnya khaibah, nol, enggak dapat apa-apa. Kenapa enggak dapat apa-apa? Karena dia dolim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa li'irqin dolimin haqqun. Urat yang dolim tidak punya hak. Zina itu dolim sehingga enggak punya hak. Lo itu kan mani saya, betul mani kamu, tapi kamu kan meletakkannya tidak berhak. Seperti misalnya anti punya tanah kosong terus ditanami oleh seseorang mangga, kemudian mangganya jadi besar, panen. Nah, yang berhak memanen siapa? Yang punya tanah. Adapun yang nanam tadi nggak berhak. Nah, terus gimana dong? Dia dapat apa? Walil akhiril hajar. Nah, kamu dapat ngaplu aja. Seandainya dia minta ganti rugi, itu cuma dikasih ganti rugi. Dulu dia itu beli pohonnya itu berapa? Misalnya beli pohonnya 25.000, udah bayar 25.000. Kemudian panenan mangga tadi semuanya dimiliki oleh pemilik tanah, hasilnya 1 juta. Tapi karena Nabi ini mengetahui bahwasanya ini maninya si Utbah ya, karena mirip dengan Utbah, akhirnya beliau mengatakan kepada Saudah bintu Zam'ah istri Nabi, wahtajibi anhu ya Saudah,
kamu berhijab dari anaknya bapakmu ini, karena anaknya bapakmu tidak mirip bapakmu tapi malah mirip dengan Utbah. Ini perintahnya perintah wara, sehingga tidak wajib sebenarnya untuk berhijab nih, karena tawarruk saja. Nah, وبه إليه قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قام رجل فقال يا رسول الله إن فلانا ابني عاهدت بأمه في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا دعوة في الإسلام ذهب أمر الجاهلية الولد للفراش وللآخر الفجر. ya, la da'wata, tidak ada dakwaan. Ini bukan dakwata ya, di'wata dengan kasrah, yaitu tidak ada dakwaan nasab di dalam Islam, itu enggak ada. Kalau dakwah undangan, kalau di'wah dakwaan nasab. وبه إليه قال عن إبراهيم قال زوجني أهلي أمة لهم أمية فوقعت عليها فولدت Fawaqa'tu 'alaiha, saya mengumpuli. فوقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت غلاما أسود مثلي فسميته عبيد الله ثم طبن لها غلام لأهل رومي يقال له يوحنا فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة من وزغات فقلت لها ما هذا فقالت هذا ليوحنا فرفعنا إلى عثمان أحسبه قال مهدي قال فسألهما فاعترفا فقال لهما Atardayani an aqdiya bainakuma fi qada'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qada anna al-walada bil firasi wa ahsibuhu qala fajallidha wa jallidhu wa kana mamlukaini. Ya. Jadi asalnya dia itu mengumpuli budak tadi ya, terus anaknya lahir mirip dia. Thumma tabana laha ghulamun, kemudian merusak terhadapnya, maksudnya menzinainya seorang budak li ahli, milik istri saya. Budaknya tadi Rumiyun. Nama budak yang zina tadi namanya Yohanah. Faratanaha bilisaniha, dia mengajak bicara dia dengan bahasa dia. Fawaladat ghulaman ka'annahu wazaghatun minal wazaqati, seolah-olah dia itu apa? Wazaq itu yaitu apa? Tokek nih. Jadi maksudnya bentuknya tidak seperti anak-anak saya nih, tapi bentuknya mirip si pelacurnya tadi itu. Wazaq itu adalah samun abros, yaitu tokeknya. Nah, terus saya tanya, loh apa ini kok anakmu kok kayak gini? Nah, maka dia ngaku, oh ini anaknya Yohanah ini, dia yang ngumpuli saya nih. Nah, begitu dilaporkan kepada Sayyidina Uthman, maka kemudian ditanya, ya benar nggak kalian berdua itu apa berzina? Akhirnya keduanya mengaku. Nah, kemudian dia menanyakan, mau nggak saya kasih keputusan dari sabda Nabi ini? Kalau mau saya kasih keputusan, yaitu al-walad lil firash. Yang memilih budak siapa? Kamu kan? Nah, meskipun itu mani Yohana, tetap anaknya itu anak milik kamu. Kalau dinasabkan ya nasabnya kepada kamu. Lalu itu akhirnya Yohana itu enggak peduli, karena sudah ada nas dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus si budaknya tadi dicampuk ya, karena budak itu tidak ada hukuman rajam, adanya hukuman cambuk dicampuk 50 kali, itu separuh dari hukuman orang yang merdeka. Dan ini hadisnya dhaif ini, tapi maknanya sahih sesuai hadis yang sebelumnya tadi bahwa al-waladu lil firashi. Kasus yang lain misalnya ya, seorang suami punya istri, kemudian istrinya ini diperkosa orang, setelah itu hamil. Nah, apakah anak yang hamil, yang lahir dari setelah diperkosa tadi itu masih dinasabkan kepada suaminya? Iya.
barangkali itu hasil dari perkosaan tadi, nggak urusan ya. Anggaplah betul itu hamilnya dari sebab perkosaan, anggaplah betul itu tetap al-waladu lil firash wa lil akhiril hajar. Nah, Wabihi ilaihi qala babu man ahaqqu bil walad. Wabihi ilaihi qala hadatsani Amr bin Syu'aib an abihi an jaddihi Abdullah bin Amr anna imra'atan qalat ya Rasulullah inna bani hadha kana batni lahu wi'an wa sadri lahu siqa'an wa hijri lahu hiwa'an. Hiwa'an itu untuk tempat ya. Jadi dia digendong oleh apa? Oleh ibunya. Wa inna abahu talaqani wa arada ayyan tazi'ahu minni. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anti ahaqqu bihi ma lam tankihi. Bab ini membahas tentang hadanah. Hadanah itu adalah hak untuk merawat anak apabila terjadi perceraian antara suami istri, kemudian keduanya rebutan. Seandainya keduanya tidak rebutan, maka itu terserah dari kesepakatan masing-masing nih. Tapi kalau keduanya rebutan, maka inilah yang terjadi, yaitu ibunya lebih berhak karena ibu itu yang lebih rahmat kepada anaknya. Tapi dia ada syaratnya, malam tanbihi. Kalau dia sudah nikah lagi, maka suaminya yang lebih berhak. Kenapa? Karena kalau dia sudah nikah lagi, dia akan sibuk terhadap suaminya yang baru, sehingga anaknya bisa keteteran. Nah, Wabihi ilaihi qala an Hilal bin Usama anna Aba Maimunah sama maula min ahli Madinah rajulun siddiqin qala bainama ana jalisun ma'a Abi Hurairah ja'athu imra'atun farisiyah ma'aha ibnan laha fadda'ayahu wa qad talaqaha zawjuha. Faqalat ya Aba Hurairah Ratanat lahu bil farisiyah, dan dia ngomong kepadanya dengan farisiyah. Jadi rotan itu adalah bahasa tapi non Arab ya. Misalnya ngomong Jawa itu rotan namanya. Zawji yuridu ayat habat ibni. Faqala Abu Hurairah istahima alaihi. Istahima berundi. Waratana laha bidalik. Faja'a zawjuha faqala man yuhaquni fi waladi. Faqala Abu Hurairah Allahumma inni la aqulu hadha illa anni sami'tu imra'atan ja'at ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana qa'idun indahu. Faqalat ya Rasulullah inna zawji yuridu an yadhhaba bi ibni wa qad saqani min bi'ri abi inabata wa qad nafa'ani. Ini nama sumurnya. Sumur-sumur zaman dulu itu disebut dengan nama-nama orang yang membuatnya atau orang yang mengurusinya. Nah, tadi ada perkataan mayyuhaquni, barang siapa yang mencabut dariku, atau yunazi'uni fi waladi, dalam anakku. Nah, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istahima alaihi. Faqala zawjuha man yuhaquni fi waladi. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam hadza abuka wa hadhihi ummuka faqud bi yadi ayyihima syi'ta. Fa akhadha bi yadi ummihi fantalaqat bihi. jadi yang lebih berhak siapa? Apa ya? Kau disuruh milih. Hadza abu wa hadhihi ummu. Fakhudh bi yadi ayyadihima syi'ta. Jadi yang lebih berhak siapa? Dua-duanya sama haknya. Nah, terus bagaimana gabungkan hadis ini dengan hadis yang sebelumnya? Hadis yang sebelumnya itu adalah anaknya masih kecil, maka ibunya lebih berhak. Hadis yang setelahnya ini anaknya sudah mumayyiz. Kalau anaknya sudah mumayyiz, maka anaknya disuruh memilih sendiri. Dari mana kata-kata mumayyiz itu diambil? Coba dicari. Apa? Qad saqani min birri abi Inbah tadi. Jadi dia sudah bisa membantu saya, dia berarti sudah gede. Nah, maka para ulama mengatakan sebelum mumayyiz
ibunya yang lebih berhak. Ketika sudah memayyiz, maka anaknya disuruh milih bapak boleh, milih ibu boleh. Kalau milih bapak berarti ibunya tidak lebih berhak. Kalau milih ibu ya bapaknya tidak lebih berhak. Karena apa? Haknya sudah sama atau setara ketika dia itu sudah memayyiz. Wabihi ilaihi qala an Ali radhiyallahu anhu qala kharaja Zaid bin Haritha ila Makkah faqadima bi banati Hamzah faqala Ja'far ana akhuduha wa ana ahaqqu biha ibnatu ammi wa indi khalatuha wa innamal khalat ummun faqala Ali ana ahaqqu biha ibnatu ammi wa indi ibnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hiya ahaqqu biha faqala Zaidun ana ahaqqu biha wa ana kharastu ilaiha wa saqaltu wa qadimtu biha faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam fa dzakara hadisan qala wa amma jariyah fa aqdi biha li Ja'far takunu ma'a khalatiha wa innamal khalat ummun. Nah, ini kasus yang lain, yaitu ketika bapak ibunya mati semua. Siapa yang paling berhak untuk merawat atau menghadanah anak itu? Yang paling berhak adalah al-khalatu, karena al-khalatu bi manzilatil ummi, dan khalah itu adalah bibi dari pihak ibu. Nah, wabihi ilaihi qala an Abdurrahman bin Abi Layla dzakara fi hadzal khabar wa laysa bi tamamihi qala wa qadra biha li Ja'far wa qala inna khalatuha indahu. nah dan di akhir kisah itu Nabi SAW memuji semuanya ya. Kalau kamu wahai Ali anta minni wa ana minka, kalau kamu wahai Ja'far begini, kalau kamu wahai Zaid begini ya. Jadi hatinya semuanya ditatyib oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena orang rebutan kalau dimenangkan salah satu itu tentu saja pasti hatinya kurang plong kan. Nah, maka untuk mengplongkan hatinya itu dipuji dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ini menunjukkan betapa mulianya akhlak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau tahu ya ada orang susah atau sedih, nah, maka dibuat plong hatinya supaya susahnya hilang. Nah, maka jangan dibiarkan dia sedih begitu. Nah, Wabihi ilaihi qala an Ali qala lamma kharajna min Makkah tabi'atna bintu Hamzah munadi ya ammu fatanawalaha Aliyun fa'akhadha biyadiha wa qala tunaki bintu ammi fahamalatha faqassa khair qala wa qala tunaki itu khudi. وقال جعفر ابنة عمي وخالتها تحتي فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال الخالة في منزلة الأم. Itu tadi bacaannya lebih bagus ya ammi ya ammi. Kalau ya ammu itu biasanya untuk yang bukan paman, misalkan tetangga ya, tetangga yang bukan paman kita tapi kita panggil sebagai ammu karena apa? Untuk penghormatan. Seperti kalau di Solo itu kepada tetangga yang lebih tua itu Pak Ade, padahal bukan Pak Ade-nya. Nah, kalau Jawa Timur itu Le, itu bedanya Jawa Timur sama Jawa Tengah. Tapi kalau itu betul-betul betul-betul, nah itu manggilnya ammi. Kemudian ya-nya dihapus karena boleh ya itu dihapus sebagaimana dalam qiraat itu. Saya sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Fihi soal ziyadah. Anifan ja'a abuk ya Fatimah. Nah, Fin takhjun.